Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Reynadi Auhan, dokter adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Pada kali ini saya akan membahas tentang perioperatif medicine bagian intraoperatif. Nah, seperti yang di video sebelumnya, kita bahas lagi apa itu perioperatif medicine. Perioperatif medicine itu merupakan sebuah studi multidisiplin ya, yang mempersiapkan pasien mencapai kondisi ideal untuk operasi. Nah, terdiri dari 3 proses, mulai dari persiapan pasien sebelum operasi, monitoring dan perawatan pasien selama operasi, dan setelah operasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas proses intraoperatif. Ya, itu adalah monitoring dan perawatan pasien selama operasi. Nah, proses intraoperatif ini sendiri dimulai sejak pasien masuk ke ruang operasi hingga pasien keluar dari ruang operasi atau masuk ke ruang pemulihan atau PACU. Nah, jadi tujuan dari intraoperatif ini itu pertama menjaga status hipnosis dan anestesi pasien selama operasi, menjaga kenyamanan pasien selama operasi, dan menjaga jalan napas, tanda vital, dan reaksi obat anestesi selama operasi. Nah, isi dari intraoperatif sendiri itu ada 7 ya. Pertama itu ada pemilihan anestesi, lalu induksi anestesi, posisi pasien, manajemen jalan napas, menjaga status anestesi, monitor intraoperatif, dan membangunkan pasien pasca operasi. Oke, jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang pemilihan anestesi. Nah, pemilihan anestesi atau jenis anestesinya itu ada 4. Pertama itu ada anestesi umum, anestesi lokal, anestesi regional, dan anestesi campuran. Anestesi umum ini sendiri dibedakan dari yang lain karena dengan anestesi umum, pasien itu mengalami hipnosis atau kehilangan kesadaran sementara. Sedangkan anestesi lokal dan regional, pasien tidak mengalami kehilangan kesadaran, jadi pasien itu sadar. Sedangkan anestesi campuran itu mencampurkan 2 jenis anestesi, seperti umum tambah lokal atau umum dengan regional, seperti itu. Nah, anestesi umum, anestesi lokal, dan anestesi regional ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang akan saya bahas di video yang lain. Nah, untuk yang kedua, itu adalah induksi anestesi. Nah, induksi anestesi sendiri kita bisa menggunakan 4 cara, dengan inhalasi, dengan intravena, dengan intramuskular, dan rektal. Dengan inhalasi ini biasa dipakai untuk pasien pediatrik seperti N2O, sevofluren, isofluren, dan desfluren. Nah, untuk inhalasi ini sendiri juga bisa digunakan untuk pasien-pasien dengan gangguan saluran napas, karena inhalasi ini akan terkontrol dengan baik dan dia eliminasinya juga cepat karena melalui inhalasi. Nah, untuk intravena, itu kita bisa menggunakan propofol, ketamin, dan tiopental. Nah, untuk intravena sendiri, khususnya seperti propofol, ini memiliki efek samping itu sakit saat injeksi. Dan untuk intravena, kita membutuhkan akses IV. Jadi, untuk pasien pediatrik, itu kadang sulit untuk menggunakan intravena, maka digunakan cara lain. Tapi intravena ini bagus untuk menginduksi karena dia bekerja dengan cepat. Untuk yang ketiga itu ada intramuskular. Itu biasanya kita pakai ketamin, dan intramuskular dan rektal atau dengan tiopental ini kita gunakan untuk pasien pediatrik yang tidak kooperatif. Karena ini paling mudah dicapai atau digunakan untuk induksi dibanding dengan inhalasi dan intravena. Nah, untuk yang ketiga dari intraoperatif itu adalah memposisikan pasien. Kita dapat lihat ini ada berbagai macam posisi pasien saat operasi. Yang paling umum itu seperti supine position, Sandlenberg, lithotomy position, prone position. Nah, ini banyak sekali posisi-posisi tergantung operasi apa yang akan dijalani oleh pasien.
Nah, yang keempat itu adalah manajemen jalan napas. Nah, lalu ada manajemen jalan napas. Nah, untuk manajemen jalan napas ini merupakan sebuah kewajiban bagi anestesiologis untuk menjaga patensi dari jalan napas. Apabila pasien menggunakan anestesi umum, itu akan jauh lebih penting. Nah, untuk manajemen jalan napas sendiri, kita bisa menggunakan ini namanya intubasi atau laryngoskop. Nah, pada saat kita ingin memasang orotracheal tube OTT, maka kita bisa menggunakan laryngoskop ini. Laryngoskop ini sendiri mempunyai dua mata, ada Macintosh dan Miller. Nah, untuk Miller sendiri yang sebelah kiri itu blade-nya lebih lurus dan tipis, dan biasanya itu untuk bayi atau pasien pediatrik dan mengangkat epiglotis. Nah, untuk Mac sendiri itu blade-nya lebih besar dan melengkung seperti pada gambar, dan biasanya untuk pasien dewasa atau pasien pediatrik yang sudah lebih besar. Dan ini dilakukan di valekula, jadi dia di atasnya epiglotis. Nah, ini untuk membuka jalan, laryngoskop ini untuk membuka jalan agar OTT itu dapat masuk ke trakea dengan mulus ya. Nah, lalu yang kelima itu adalah menjaga status anestesi. Untuk tingkatan status anestesi sendiri itu ada 4 tingkat, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Untuk tingkat 1, itu pasien mendapatkan rasa analgesia atau tidak sakit ya. Lalu untuk fase 2 atau tingkatan 2, itu pasien mulai memberontak, seperti memberontak melawan anestesi ini sendiri. Jadi ini merupakan stasi yang lumayan berbahaya. Nah, untuk yang fase 3 itu adalah anestesia dengan tingkat operasi. Nah, ini adalah fase yang ingin kita capai dari pemberian anestesi. Ini status anestesi ini dipakai untuk anestesi umum. Untuk fase 3 sendiri atau tingkat 3 sendiri itu dibagi jadi 4 lane atau 4 tahap. Yang pertama itu adanya gerakan dari bola mata. Yang kedua itu adanya kehilangan yang progresif dari refleks kornea. Yang ketiga itu pupilnya itu mulai dilatasi atau adanya relaksasi otot-otot. Dan yang keempat itu hanya abdominal respiration atau pernafasan perut saja. Dan pupil itu sepenuhnya dilatasi. Nah, untuk fase keempat atau tingkat keempat ini jarang digunakan, hanya di sebagian kecil operasi saja kita mencapai ke fase 4. Sedangkan kebanyakan ini tujuan kita adalah mencapai fase 3 dan mempertahankan di fase 3 agar tidak lebih ke fase 4 dan tidak turun ke fase 2 selama operasi berlangsung. Mengapa kita menjaga status anestesi dan bagaimana caranya? Dan dengan menjaga status anestesi sendiri itu kita mempertahankan trias anestesi seperti analgesi, hipnotik, dan relaksasi. 3 faktor ini yang harus kita berikan kepada pasien selama operasi. Dan bagaimana kita mencapai trias anestesi ini, bagaimana kita menjaga status anestesi ini dengan inhalasi, intravena, atau campuran, atau rumatannya itu dengan inhalasi, intravena, atau campuran. Biasanya itu kita menggunakan inhalasi untuk menjaga status anestesi, karena ini mudah dikontrol dan mudah diberhentikan bila ingin diberhentikan secara mendadak. Yang keenam itu adalah monitor intraoperatif. Nah, untuk monitoring intraoperatif, ini biasanya kita menggunakan layar yang di kiri ini, ditambah dengan layar untuk anestesi. Yang dilihat itu kita memonitor tanda vital, seperti nadi, respiratory rate atau laju napas, lalu ada lagi tekanan darah, baik invasif maupun non-invasif. Lalu kita bisa lihat juga adanya SpO2 atau pulse oximetry. Lalu kita bisa melihat ada EKG, suhu untuk beberapa pasien,
Lalu adanya obat anestesi yang diberikan, biasanya ini dengan inhalasi, tapi tidak ada di mesin ini, biasanya dia di mesin anestesi. Lalu kita bisa melihat antidel CO2 dan status hemodinamik dan cairan seperti kita mengontrol banyaknya pendarahan, ada jumlah urin bila operasi memerlukan cairan tambahan. Ini semua yang harus kita monitor selama operasi berlangsung. Untuk yang terakhir, itu adalah membangunkan pasien pasca operasi. Nah, untuk membangunkan pasien pasca operasi, itu ada beberapa tahap yang harus kita jalani. Yang pertama itu jelas kita harus menghentikan obat anestesi. Yang kedua, kita harus memberikan oksigen 100%. Karena beberapa obat anestesi itu menimbulkan efek hipoksia ketika dihentikan. Oleh karena itu, kita harus memberikan oksigen 100% ketika obat dihentikan. Yang ketiga, kita harus melakukan pengawasan saluran napas hingga refleks napas itu kembali. Karena pasien ini biasanya mendapatkan relaksasi otot, obat relaksasi otot, maka kita harus melakukan pengawasan saluran nafas sampai refleks napas pasien ini benar-benar kembali. Lalu kita memeriksa status neurologis pasien, kita melihat apakah ada tanda-tanda obat anestesi masih ada di tubuh pasien atau tidak dengan mengetes status neurologis pasien. Lalu yang terakhir itu kita memposisikan pasien untuk mencegah aspirasi. Seperti kita menegakkan bagian kepala pasien untuk mencegah aspirasi. Sekian untuk perioperatif intraoperatif. Terima kasih.